Pinter pilih motif atau ukuran dari bahan yang kita pakai. Kalau semuanya masuk, misalkan tanya ke saya, bisa semua masuk. Tetapi bisa sudah jadi tidak akan kelihatan indah. Katanya kepala dinas tadi, estetiknya kurang. Pak, misalkan gagal Pak, di sini gagal dalam proses ekoprint, apakah itu sebuah nggak bagus? Tetap bagus Bapak Ibu, karena salah satu ciri khas kita bermain di ekoprint sebenarnya ada hal yang error, itu yang bagus. Misalkan saya contoh Bapak, jadi biar Bapak Ibu tahu. Di sini sebenarnya banyak yang error Bapak Ibu, tapi saya gunakan sebagai background. Kayak ini kan error Bapak Ibu, jadi nggak keluar, motifnya nggak keluar, tetapi bisa ditumpuk banyak, itu akan menjadikan motif-motif yang nakal. Kalau dalam seni itu ada prinsip nakal, itu ampar-altan. Nah, misalkan yang saya pakai itu saya pakai langsung scan, bisa jadi gitu. Seperti prinsipnya. Kayaknya Bapak. Oke, penyusunan. Nah, ini saya bilang penyusunan bahan ya Bapak Ibu. Saya nyoba satu kemarin Bapak Ibu. Ini satu contoh saya kemarin nyoba. Nah, memang saya tidak jadikan. Nanti saya akan gunakan ini sebagai dasar untuk jadi batik ekoprint. Nanti saya akan cantik komposisikan. Cuman ini saya buat. Menggunakan satu jenis daun. Ada yang tahu daun ini apa Bapak Ibu? Pepaya apa Bapak Ibu? Pepaya Jepang. Ini kalau saya favorit Bu, jenis ini paling gampang, teknik steaming gampang, fermentasi gampang, pounding gampang, dan penyusunannya juga gampang Bapak. Kan ya? Jadi ini saya hanya kecil, ini sudah bagus. Tinggal nanti biasanya saya kasih daun kelor, tahu daun kelor ya, sebagai aksen bagian yang kosong-kosong. Kalau dalam istilah batik isen Bapak. Daun kelor itu saya gunakan sebagai isen. Kalau dalam batik tulis, sebagai pokoknya yang kecil itu isen untuk mempercantik estetik. Itu yang pentingnya di situ Bapak Ibu. Oke, langsung. Lanjut Pak, biar. Nah, teknik pounding Bapak Ibu ya. Sekarang kita langsung fokus teknik pounding. Teknik pounding, cara molding, cara ngetuk, cara malu, itu yang benar seperti apa? Ada dua teknik. Yang pertama Bapak Ibu kain di bawah, terus daun di atas. Boleh saya minta contoh satu biar langsung. Ini misalkan daunnya Bu ya, besar ini. Ini caranya bagian ruas ini, ruas yang ini ditaruh di atas kain. Tujuannya apa? Untuk menghasilkan kesan ruas. Nah, kesan ruas di sini. Nah, kesan ruasnya biar kelihatan. Pak, kalau misalkan saya balik, boleh nggak? Boleh. Dalam karya itu nggak ada yang boleh, tetapi hasilnya akan beda. Itu yang pertama. Yang kedua, kita taruh kembali Bu. Jadi ini ditaruh di bawahnya kain dengan posisi dibalik. Tujuannya apa? Untuk mengetahui sampai di mana kita mengeluarkan klorofil atau warna daun itu. Kalau saya sarankan nanti prakteknya ini taruh di bawah aja. Untuk yang awal, yang baru kita bermain di pounding supaya hasilnya maksimal. Kalau di atas kita pakai perasaan keluar enggak itu ya, kalau keluar, kalau nggak keluar itu udah berat. Tetapi kalau ini di bawah, wah ini sudah
sudah muncul warnanya, wes. Itu yang paling lama. Kalau saya awalnya dulu, tapi karena sudah biasa, saya taruh di atas. Tapi lebih aman di bawah. Seperti itu. Untuk pengukurannya seperti apa? Amin, Bapak. Nah, Pak, kalau saya lagi punya hutang, katanya Bapak, punya hutang tak pukul, boleh. Tetapi hasilnya kan yang paling bagus secara teknik Bapak Bu yang saya pakai, kita ratakan dulu. Jangan sampai posisi daun ini bergerak. Kita ratakan dulu, baru setelah itu setiap item dari sisi daun kita ratakan terus sampai dia keluar daun. Kalau awalnya biasanya saya ratakan dulu supaya daun ini melekat dulu ke kain. Tetapi kalau misalkan namanya yakin, boleh langsung dari sisi atas misalkan kita tutup sampai keluar sampai bawah boleh. Makanya teknik kondek itu sebenarnya teknik yang lama Bapak Ibu. Kalau misalkan satu kain gini loh untuk nutupnya, tetapi paling sederhana dan bisa diaplikasikan ke peserta didik kita paling aman kalau teknik coding. Itu yang teknik coding yang nomor 2 seperti itu. Lanjut, bisa dipahami ya? Lanjut Bapak. Terima kasih. Tunggu Bapak ya. Ini penting Pak, fiksasi Bapak. Setelah dicoding, apakah itu sudah jadi? Jadi ada proses fiksasi. Kenapa difiksasi Bapak Ibu? Karena ini pewarna. Jadi pewarna ada penguat. Kalau kita pacaran, kalau dikatakan sah kalau sudah kode tuh, nah kan itu Bu. Jadi artinya harus diikat dulu. Kalau nggak diikat bisa membawa kemana-mana Bapak. Ikatnya itu ada 3 macam sebenarnya Bu fiksasinya. Fiksasi itu kalau saya di sini kenapa ada awal ada fiksasi akhir. Kalau awal itu sebelum dicoding ini kita fiksasi. Dan yang kedua setelah dicoding ini kita fiksasi. Ada 2 fiksasi yang dilakukan itu kalau mau maksimal. Tetapi kalau mau biasa dicoding dulu baru difiksasi. Fiksasinya apa saja? Ada tawas, Pak. Kenal Bu ya? Tawas, tunjung. Mungkin kita tunjuk. Apa? Tunjung. Kalau mau beli biasanya kalau Bapak Ibu kalau di Surabaya itu di Jalan Panggung biasanya di batik atau penjual bahan batik itu ada tunjung. Ini alam kayak batu kayak ini. Pak, ini tunjung ini apakah langsung ditebur ke air? Boleh nggak? Boleh. Tetapi nanti hasilnya kalau Bapak Ibu menggunakan tunjung gitu, menggunakan tunjung langsung, ini kan langsung mentahnya langsung ini nanti kayak gini, kain akan berubah menjadi warna kuning. Tetapi bagus untuk bahan dasar kain. Tetapi kalau yang benar tunjung dilarutkan ke air panas atau air panas ya, ini air panas. Setelah itu dibiarkan mengendap. Nah, ini kan ada kotoran tanahnya Bu. Mengendap baru diambil yang benih, itu tunjung. Kalau tawas boleh langsung. Tetap tunjung Bapak. Bilang aja ke supaya batik Shopee ada. Murah Bapak Ibu, segini 1 kilo itu 5.000. Ini seperti batu. Jadi kayak tawas, hampir kayak tawas. Oke, seperti itu. Kembali ke fiksasinya, Pak. Tunjung tawas itu karakternya apa? Kalau tawas Bapak Ibu
itu karakter dari fiksasi mempertahankan warna asli atau cerah. Kalau 7 warnanya menjadi warna gelap, ini 7. Jadi bisa menghasilkan warna hitam, ini 7. Kalau 7 kayak gini. Kalau tawas dia lebih ke putih. Nah, dia mempertahankan warna aslinya. Jadi biar Bapak Ibu tahu. Jadi warna aslinya kalau tawas. Sekarang kalau misalkan yang paling bagus apa? Ini rahasianya di sini Bapak Ibu ya. Jangan diberitahu kemana-mana ya. Bapak Ibu bebas. Saya bukan pengrajin, tapi saya praktisi. Nah, artinya apa yang saya dapat selama saya praktek sama penelitian, saya akan sarankan ke Bapak Ibu. Untuk penguat atau fiksasi yang bagus itu ada 3 campuran yang Bapak Ibu yang pakai. Yang pertama itu bisa tawas, terus genjut, sama soda kue. Tahu soda kue? Itu bagus. Sehingga warnanya tambah kuat dan tambah menguat warnanya itu. Dicampur. Oke, komposisinya saya memang tak bawa. Nah, belum buat video. Nah, ini Bu ya, yang dalam 1 sendok. Kalau saya biasanya pakai sendok ya. 1 sendok ini bisa dipakai sendok makan. Sendok makan bisa dipakai untuk 5 liter air. Kalau untuk ini ya, untuk soda kuenya, terus tawasnya 2 kali lipat ini bisa 2 sampai 3 sendok makan sama 7 itu cukup. Untuk perendamannya, pertanyaan bagus. Untuk perendamannya, karena ini alami Bapak Ibu, minimal 24 jam itu kalau bagus. Tetapi kalau mau singkat, dicelupkan 15 menit sampai 12 menit sudah bisa. Tetapi kalau 3 ini dicampur, itu cukup 20 menit. Betul. Setelah di coating ini baru difiksasi. Oke. Oke. Ini menarik ya. Jadi untuk air Bapak Ibu, air bisa semua bisa, tetapi saya sarankan, saya sudah melakukan penelitian hal itu. Air kalau di Surabaya karena kandungan besinya kuat, kan banyak tindiannya Bu ya. Nah, itu tidak disarankan digunakan untuk fiksasi pewarna alam, kecuali fiksasi untuk warna kayak yang saya pakai nampol darah itu nggak apa-apa. Tapi kalau pewarna alam, usahakan pakai air isi ulang, itu lebih bagus. Bahasa beliau Bu. Jadi kalau di Pasuruan mungkin beda Bu ya. Pasuruan sama Surabaya kan pasti beda. Cuma air tiga itu bagus. Seperti itu untuk air. Jadi air juga mempengaruhi. Tetapi kalau misalkan nggak ada lagi, monggo. Tetapi akan beda. Jadi kalau memakai ini kan ilmu ya Bu. Kita saya tahu. Oke. Pengeringan ya, pengeringan itu yang terpenting diangin-anginkan, jangan kena matahari. Itu kalau pewarna alam. Sudah, itu intinya di situ Bapak. Kalau dijemur matahari boleh, tapi setelah itu buang. Itu aja. Kalau bertanya boleh, saya bolehkan, tetapi hasilnya akan yang bagus itu diangin-anginkan. Oke, lanjut. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Oke, jenis kain yang biasa dipakai untuk ekoprint. Yang pertama bisa pakai belacu. Yang ini, belacu. Yang kedua, Ibu, jenis kain yang biasa dipakai di batik, Prima B, Prima A, Primissima A, boleh Primissima B,
kain yang biasa dipakai di batik itu bisa dipakai di kopri. Salah satu contohnya Prima A, Prima B, Primissima A, Primissima B, Sutra boleh, katun boleh. Kalau kopri sebenarnya katun boleh. Bahkan saya pernah coba di kerudung itu bisa, yang apa ya, yang jenis kayak gini itu bisa. Paris. Karena kopri itu gampang Bapak Ibu, beda sama pewarna batik, beda juga. Karena warnanya langsung gampang. Ada lagi Bapak mungkin ditanyakan? Oke, untuk mordatingnya atau fiksasinya, istilah atau menguatkan warnanya itu dilakukan dua cara Bapak. Yang pertama misalkan Bapak Ibu di mordating awal atau fiksasi awal, artinya kain sebelum diponding atau di steaming atau di fermentasi itu di mordating dulu, dicelup selama 24 jam minimal, itu bagus. Setelah itu baru proses ponding, proses steaming atau fermentasi, setelah baru di mordating kedua terakhir, di terakhir itu bisa dilakukan proses minimal 10 sampai 20 menit. Pak, misalkan lama boleh saja, tambah lama tambah bagus. Itu aja yang sebenarnya bisa dipahami. Gimana? Gini. Oke, gini. Misalkan mordating awal terus mau dipakai di ponding misalnya, nunggu keringnya Bapak Ibu. Karena kalau tidak kering kan warna itu akan blobor karena ada jerembet seperti itu. Jadi tetap posisi kering. Bahkan kalau saya Bapak Ibu ya, saya setelah saya ponding, saya tunggu besoknya baru saya mordating. Tujuannya apa? Supaya tanin getahnya benar-benar melekat ke kain. Itu yang bagus. Makanya nanti praktek nanti kita tidak ada proses mordatingnya. Usahakan mordatingnya besoknya di rumah masing-masing. Pak, biasanya kan yang mengeluarkan getah itu kan apa? Daun jati merah itu. Iya. Nah, untuk menguatkan warna merahnya tadi itu. Oke. Untuk mengeluarkan warna merah tadi, sekali lagi itulah proses mordating tadi, pakai tawas, pakai tunjuk, pakai soda. Itu yang bagus. Misalkan dipisah-pisah boleh. Tapi bedanya gini Bapak, kalau pakai tawas seperti ngecuk itu lah. Ada sistem ngecuk direndam Bapak Ibu, tadi ada. Jadi tinggal setelah tawas adonan, anggap adonan adonan mordating atau fiksasinya itu sudah dilakukan. Itu kain yang sudah diponding tinggal dicelup aja, direndam, dibasah-basahin. Tetapi jangan ada salah kaprah saya ngasih pelatihan di BPKK ya. Dia dipakai kuas untuk mordatingnya. Kurang bagus karena kuas itu maksimal menyerapnya kurang. Karena kan kita bukan berbicara mordating yang sintetis. Kalau yang saya pakai itu gampang Bu, jadi dicelup dikit pakai fixanol misalkan. Kalau naftol garam itu pakai fixanol. Kalau Remasol pakai water glass. Kalau indigosol pakai HCl. Itu kan gitu. Nah, kalau kita berbicara yang sintetis, tetapi kalau yang alami itu pakai tawas, tunjuk atau sedang. Itu pun prosesnya jangan celup langsung gak kuat. Dicelup terus direndam memang rata, terus baru minimal duduk menit sudah gitu. Monggo. Ibu.
Oke, gini Bapak Ibu ya. Saya ingin membuat mindset Bapak Ibu ya. Ini pewarna alam, bukan pewarna sintetis. Bisa dipahami deh. Pewarna alam dengan pewarna sintetis, pemilihan warna itu bukan asal milih. Kalau sintetis, misalnya saya pilih warna pink, tinggal lamponnya misalkan ASBO, garamnya merah B misalkan. Nanti dikurangi bisa menghasilkan pink. Tetapi kalau pewarna alam, karena unsur alam yang dipakai itu alami. Misalkan saya untuk menghasilkan merah pakai secang, atau yang paling bagus yang biasa dipakai pengrajin batik tradisional, akar mengkudu. Mengkudu itu merahnya bagus itu. Akar mengkudu itu jarang dibuka dulu. Kalau di YouTube kalian ada itu akar mengkudu. Akar mengkudu itu dipakai kalau di pengrajin batik itu dipakai untuk batik gentong. Tahu batik gentong Bapak Ibu? Batik gentong itu kan Tanjung Bumi itu harganya 5 sampai 7 juta pewarna alam tuh. Boleh dicek gitu. Kayak jemput aja Pak, enak Pak. Jemput ada kayak saya Pak, Oke, ini pertanyaan bagus juga Bapak Bu ya. Gak apa-apa kita diskusi ya. Apakah ada perlakuan khusus untuk mengeluarkan warna? Karena kita sekali lagi mindset kita ini kita melawan atau berhadapan dengan pewarna alam. Jadi masing-masing daun memiliki karakter yang beda. Makanya kenapa kalau saya biasanya saya coba semua dulu. Saya mulai, misalkan daun jambu itu kan tipis tapi tipis itu agak sulit mengeluarkan warna, tapi tetap mengeluarkan Bapak Ibu. Makanya biasanya saya pakai begini dulu. Nah, kalau ininya kuat, misalnya kayak air hitamnya itu bagus, bisa dicoba. Atau yang paling aman Bapak Ibu, ambil kain kita tutup sendiri satu-satu warna. Itu setelah itu dengan catat. Biasa saya lakukan kayak gitu misalnya. Oh ini bagus. Kalau sudah coding bagus, steaming dan fermentasi pasti saya jamin bagus. Satu contoh jati itu dipakai teknik apapun bagus. Karena jati itu tidak pernah berbohong. Yang berbohong kita ya. Kayak gitu ya. Nah seperti itu. Ada lagi? Apanya Bu? Oke. Ini bahasakan kalau ini. Oke, Bapak Ibu ya. Kita berhadapan dengan media ya. Kalau prinsip saya juga kalau melukis atau apapun itu tidak mau saya kalah sama media. Artinya media apapun harusnya bisa dipakai. Yang terpenting tujuan di saat kita coding di sininya itu rata. Kadang saya pakai, kenapa saya bawa ini Bu? Saya ini pakai ini bisa, tetapi di saat nutup harus benar-benar pelan-pelan. Kalau langsung gini tidak bagus Bu. Yang paling bagus Bu, yang paling bagus seperti ini. Atau yang karet itu Bu, itu bagus. Pokoknya intinya di sininya rata Bapak Ibu. Ini contoh yang dibapak oleh Bunda Yusti. Tepuk tangan untuk Bunda Yusti. Jadi ini bisa enggak? Bisa, tetapi kurang maksimal karena di sini enggak halus, sehingga di saat nutup munding itu biasanya cenderung membuat garis seperti ini. Saya ada contoh Bapak Ibu. Memang ya, yang saya ini saya tutupnya pakai kodok juga kayak gini ya, rata ya, nggak rata, ini memang sengaja saya buat seperti ini. Tujuannya biar tahu perbandingan. Kalau tutupnya asal-asal jadinya ya kayak gini. Kalau yang rata pakai perasaan
hasilnya bagus. Oke, ini bisa dipakai untuk dihalusin pakai blender, terus pakai pelat bisa. Oke, seperti itu. Mantap. Pakai hati. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah? Oke, ini baru ya. Jadi kan ini kan lebih ke coding ya. Pertanyaannya itu gini, kalau misalkan saya ada ini sudah jadi. Saya ingin warna ya. Kalau teknik coding itu berarti kita harus membuat pewarna sendiri. Yang saya sarankan ke Bapak Ibu ya, yang paling bagus untuk pewarna alam, ambillah daun, kulit atau akar dari tumbuhan, itu bagus buat. Kalau kembang itu muncul misalkan secang, telang, nah, ini daun telang ya, daun telang ya, daun telang, bunga telang, itu mengasihkan umur. Tetapi kalau kita pakai, terkadang itu cepat luntur, karena kan bunga itu cenderung tidak kuat, bisa digunakan untuk tekstil. Jadi biar ibu punya gambar. Jadi yang bagus sebenarnya malah mangga, daun mangga. Itu yang saya pakai ini daun mangga Bapak Ibu. Yang ini bagus. Ya ini saya pakai daun mangga untuk pewarnanya. Kalau untuk coding Bapak Ibu, pewarna setelah ini kita timbulkan ke warna itu atau main di kuas. Tetapi kalau di kuas itu kurang. Tapi kalau kita mau pentingin data yang paling bagus sebenarnya kalau untuk pewarna pakai teknik steaming, karena pakai steaming itu langsung sama pewarnanya kukus. Nanti ada dua kain, ini kan lanjut ya, jadi ada dua kain yang dijadikan satu, yang satu itu sebagai pewarnanya, yang satunya kain ini yang akan mentransfer warna ke kain yang satunya. Kalau steaming itu lebih lanjut, yang terpenting itu paham coding dulu lah. Nanti kalau kurang ini bisa lanjut di WA session. Nah, gitu. Tapi intinya untuk membuat warna alam, Bapak Ibu buat dulu ekstraksinya namanya Bu. Misalkan ya saya membuat ekstraksi pewarna alam dari daun mangga misalkan. Berarti di dalam 1 kilo daun mangga itu dicampur berapa liter, itu akan beda. Misalkan 1 kilo 1 liter itu beda intensitas warnanya. Jadi itu 3 SPG aja biasanya. Gimana? Cara mengekstraksi pewarna alam atau bahan alam itu ada 2. Yang pertama ekstraksi kita rebus, kita ambil airnya, itu sudah jadi ekstraksi. Yang kedua pakai ekstraksi mesin Bu. Jadi bisa menjadi bubuk seperti susu Bu. Nah, susu hasil dari ekstraksi air itu kita ekstraksi gula ke mesin itu jadi bubuk. Itu 1 on, bisa harganya 200-300. Coba cek kalau di Surabaya itu ada, kalau kita Juanda itu ada Bu. Menjual ekstraksi yang sudah bubuk pewarna alam itu mahal. Seperti itu. Bisa dipahami? Sudah puas? Langsung praktek? Untuk kalau langsung praktek, karena ini kita ngetut-ngetut, tolong yang punya hutang dilampiaskan, tapi tetap dengan kondisi harus rata ya. Minta tolong nanti kursinya dipinggirkan. Jadi kita nutupnya bukan di ini Bapak, bukan di meja, jadi di lantai. Usahakan carilah lantai yang rata Bapak Ibu ya, jangan di sela-sela antara meja. Untuk kursinya ditumpuk aja Bapak Ibu, tumpuk di pinggir.